Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siap untuk hari ini mengikuti pembelajaran seni budaya ya? Siap. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa untuk memulai pelajaran pada siang hari ini. Siap, gerak, berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, oke. Semoga dengan pembacaan doa kita pada siang hari ini bisa membuat kita akan lebih mudah untuk memahami yang akan kita pelajari nanti. Baik anak-anak, silakan sekarang mempersiapkan buku yang akan kalian pelajari. Selamat siang. Selamat siang. Oke, masih semangat? Oke, coba cek sound ya. Cek sound. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Ketemu lagi dengan pelajaran Bu Hanifah ya. Kita pelajaran apa ya? Seni tari. Oke. Hari ini kelas 7D berangkat sama apa tidak? Oke, berarti nihil ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi tari ya. Kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Yang hari ini yaitu tentang fungsi tari. Apakah tujuan pembelajarannya? Nah, ini. Jadi setelah mempelajari pada bab ini, peserta didik diharapkan yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi fungsi seni tari di Indonesia. Nanti jadi apa saja fungsi tari di Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi tari di Indonesia. Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan berbagai contoh tari berdasarkan fungsinya. Nah, kira-kira kalian tahu apa tidak fungsi seni tari di Indonesia? Nah, makanya kita akan belajar di sini agar lebih tahu, agar kita tahu apa saja fungsi-fungsi tari yang ada di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan sini. Yang pertama itu tari apa ya? Tari kecak. Oke, dari mana tari kecak? Bali. Yang kedua, tari namanya tari yapong. Ya, yapong. Yang ketiga, tari serimpi. Tari serimpi dari Surakarta. Yang ketiga, yang keempat, tari saman. Dari mana ya? Oh iya, pasti kalian sudah tahu semuanya. Lalu ada tari pendek dari mana? Dari Bali. Lalu ada tari yang ini adalah tari gambyong. Ini tari gambyong itu dari Surakarta. Dan masih banyak contoh-contoh tari lainnya. Nah, nanti kita di sini ini kan tarian yang sudah pernah kalian lihat ya, sudah pernah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Nah, kalian itu kan belum tahu ya fungsi tari itu sebagai apa saja, oke? Nah, oke. Selanjutnya, coba sebelum ke materi selanjutnya, Bu Hanifah pengen tahu kalian terlebih dahulu. Masih ingat apa tidak dengan materi yang sebelumnya ya? Oke. Nah, coba masih ingat pengertian seni tari? Masih? Coba siapa tunjuk tangan yang tahu pengertian seni tari? Saya, Bu. Ya, oke, Mbak Frista silahkan. Menurut Sudarsono 1986,
Seni tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah dan ritmis atau sesuai irama musik. Iya, jadi seni tari itu adalah ungkapan gerak tubuh yang indah dan ritmis. Kenapa ritmis? Karena menggunakan musik. Ya oke, tadi kita sudah masih mengingat ya pengertian seni tari itu apa ya? Ya oke. Selanjutnya yaitu yang kedua, menurutmu ya, tadi setelah kita melihat beberapa gambar tari, lalu masih ingat pengertian seni tari, menurutmu apa fungsi tari dalam kehidupan manusia? Apa fungsi tari dalam kehidupan manusia? Menurut kalian, coba temukan beberapa fungsi tari menurut kalian di dalam kehidupan manusia. Saya angkat Bu. tangan. Ya, Mas Latif, silakan. Sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan. Ada lagi? Ya. Saya Bu, Ya, Mbak. sebagai pertunjukan dan tontonan. Oke, sebagai pertunjukan dan tontonan. Ada lagi? Ada lagi? Saya Bu, Ya, Mbak. sebagai sarana terapi. Sebagai sarana terapi. Oke, tadi sudah beberapa yang menyebutkan. Yang pertama sebagai sarana hiburan, lalu sebagai pertunjukan dan tontonan, lalu sebagai sarana terapi. Apakah tarian itu hanya sebagai pertunjukan saja atau hiburan saja atau bisa sebagai terapi saja? Menurut kalian masih ada yang lain tidak? Iya, jadi fungsi tari itu banyak sekali ya, tergantung pada jenis-jenisnya masing-masing. Nah, sekarang coba kita pelajari beberapa jenis-jenis tari yang ada di Indonesia sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, sebelumnya Bu Hanifah pada pertemuan minggu lalu sudah membagi kelompok ya? Ya, sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, coba sekarang Bu Hanifah mau kasih kalian tugas diskusi. Nanti setelah diskusi tentang suatu fungsi tari, kalian mempresentasikannya di depan teman-teman. Paham? Oke. Ya, sekarang Bu Hanifah mau kasih lembar kerjanya ya. Ya oke anak-anak, sekarang perhatikan Bu Guru ya, cara berdiskusi kelompoknya. Nah tadi kita kan sudah menyebutkan beberapa fungsi tari ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Tapi fungsi tari tidak hanya itu saja ya, karena tergantung pada jenisnya. Oke, kita ke jenis-jenis fungsi tari. Nah, jenis fungsi tari itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu sebagai sarana upacara. Iya, sebagai sarana upacara. Nah, di Indonesia kan berbagai banyak upacara, ada banyak ya. Ada upacara adat maupun upacara keagamaan. Nah, yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Iya, kalian kan belum tahu semuanya ini ya. Mari kita ulik satu per satu. Nah, bagaimana kalian cara mengetahuinya? Nah, dengan diskusi. Nanti mencari informasi tentang apa yang kalian cari ya. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, oke. Kelompok 1 mencari informasi yang diketahui tentang fungsi tari sebagai sarana upacara ya. Sebagai sarana upacara. Oke. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 mencari fungsi tari sebagai sarana hiburan. Oke, kelompok 3 mencari fungsi tari sebagai sarana terapi. Yang keempat, kelompok 4 fungsi tari sebagai sarana pendidikan. Yang kelima, kelompok 5. Oke, kelompok 5 mencari fungsi tari sebagai sarana pertunjukan. Oke, nah, cara kalian mencari informasi ya, coba kalian bisa mencari di
beberapa informasi atau info yang sudah Bu Hanifah sediakan ya. Ada di barcode sana. Ya, kalian membawa HP? Ya, boleh silakan nanti dicari di barcode yang sudah Bu Hanifah sediakan. Selain di barcode, nanti bisa di papan yang sebelah pojok ya. Itu ada beberapa informasi ya. Nanti silahkan kalian mencari informasi tentang fungsi tari berdasarkan kelompoknya masing-masing. Cari penjelasan atau informasi fungsi tari tersebut dengan contohnya. Setelah selesai, nanti kalian presentasi di depan teman-teman. Waktunya silahkan 15 menit ya. Oke? Oke. Siap? Siap? Oke, mulai dari sekarang. Nah ini kamera, nanti diklik kayak gitu. Nah ya, nanti kalau muncul linknya diklik kayak gitu. Sorry. Nanti diklik kayak gitu. Iya, ini sampai titik. Iya, dipentaskan ketika. Nah. Ya, oke, anak-anak sudah selesai? Oke, siap untuk presentasi ya? Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Gak ada yang ngacung nih. Oke, tidak ada yang tunjuk tangan? Ya, oke. Kalau kayak gitu pakai tepuk ya. Nanti yang salah berarti yang maju. Harus konsentrasi. Oke, sekarang duduk yang rapi. Pakai tepuk yang awal ya. Konsentrasi. Nanti kalau ada yang salah berarti itu yang maju. Siap. Konsentrasi. Dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Ayo. Salah, siapa yang salah? Iya, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya silakan kelompok 4 maju ke depan. Yuk. Sekarang kelompok yang lain mendengarkan kelompok yang presentasi. Dipahami biar tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Yaitu fungsi tari sebagai sarana pendidikan. Dari fungsi ini, seni tari memberikan pendidikan budaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang menjadi generasi penerus. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengenal identitas dari ciri khas budaya yang dimilikinya. Contoh tarinya, tari Zapin, karena mengandung unsur pendidikan yang filosofi. Gerakan tarinya seperti gerakan sembah bermakna sopan santun atau bersikap hormat dan masih filosofik gerakan tari lainnya. Sudah Bu, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok yang akan presentasi kedua, ya konsentrasi kembali. Tepuk 4. Ya, salah. Oke, kelompok berapa ya? Kelompok 1, silakan
silakan maju ke depan. Sekarang presentasi kelompok pertama. Ya, tentang tari sebagai Sarana upacara. ya. Kelompok yang lain tolong mendengarkan, dipahami. Oke. Yuk sekarang silakan presentasikan kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fungsi tari sebagai sarana upacara. Tari dapat berfungsi sebagai sarana upacara. Pada zaman sebelum masuknya agama ke Indonesia, tari menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritualisme masyarakat Indonesia. Lambat laun dengan perkembangan zaman, kesakralan dari tari upacara ini telah berkurang di beberapa daerah. Namun, masih ada daerah menjalankan tradisi tersebut hingga sekarang. Contoh tarinya yaitu tari jatilan atau ebek. Biasanya ditarikan ketika ada upacara adat sedekah bumi atau pada acara syukuran perkawinan. Itu saja dari kami, kalau jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok pertama tadi ya, dari teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang ditanyakan? Bu, Ya, Mas Nanda. Bu, saya mau tanya. Ya, Mas Nanda silakan tanya kepada kelompok 1. Apa yang ditanyakan? Selain dari efek atau jatilan, contoh lain tari yang digunakan sebagai sarana upacara apalagi, Bu? Oh ya. Oke, kelompok 1 itu tadi ada pertanyaan dari Mas Nanda. Selain tari ebek atau jatilan, fungsi tari yang sebagai sarana upacara, contoh lainnya lagi apa? Silahkan. Ayo, Bu. Ya. Tari cowongan, Bu. Ya, tari cowongan. Mas Nanda ini contohnya tari cowongan. Karena bagaimana, Mas? Karena sarana untuk memanggil hujan di daerah Jawa Tengah pada musim kemarau mau tiba, Bu. Kemarau mau Tiba. Oke. Nah, Mas Nanda, jadi tadi jawaban dari Mas Latif itu contoh tari ebek atau jatilan selain sebagai upacara, ada contoh lain lagi tarinya yaitu tari cowongan sebagai ritual memanggil hujan. Nah, kenapa kok disebut sebagai sarana upacara? Ya tadi karena digunakan ketika ada upacara adat memanggil hujan pada saat musim kemarau. Sudah paham semua? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan boleh duduk. Tadi dari beberapa kelompok ya, dari awal fungsi tari sampai terakhir ada berapa fungsi tari? Yang pertama, sebagai sarana. Ya, yang kedua sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Iya, oke. Dari awal tadi penjelasan teman-teman sampai ada yang tanya juga, kira-kira kalian sudah paham apa belum? Ya, untuk mengetes pemahaman kalian, coba Bu Hanifah kasih contoh satu tarian, nanti kira-kira tarian itu adalah fungsinya sebagai apa kira-kira, oke? Oke, diperhatikan. Dengan karya Bang Ceng Ceng. Tarian ini anggaplah sebuah guyonan ala angklungan yang merespon realita yang terjadi saat ini. Nuswantoro yang indah dan kaya raya bukanlah milik satu golongan. Semua yang lahir dan hidup di Nuswantoro patut untuk menikmati dan merayakan keindahannya. Penari Arif Pambudi Surya Kusuma, Zuldan Rega Rayoga, Nur Ibrahim, Gitya Bima Sanjaya, Pardiman Joyo Negoro. Inilah Bang Ceng Ceng oleh Anter Asmoro Tejo. Selamat menyaksikan. Bukannya beragam suku, beragam budayanya.
Ya, oke anak-anak, sudah selesai melihat tarinya ya? Ya, dari kalian melihat contoh tari tadi, kira-kira fungsi tarinya sebagai apa? Iya, oke, betul. Jadi tarian tadi itu ditampilkan untuk pertunjukan. Karena tariannya itu tadi dibuat secara khusus di suatu tempat untuk acara tertentu. Selain sebagai pertunjukan, tarian tadi juga disebut sebagai tarian berfungsi sebagai pendidikan. Kenapa? Karena isinya tadi ada beberapa dari lagunya tentang wawasan Indonesia, budaya Indonesia. Selain hiburan atau tontonan ya, tadi juga pendidikan karena semuanya tadi sudah ada di videonya, penjelasannya pada saat ditayangkan sinopsisnya. Oke. Dari awal fungsi tari sampai akhir kalian sudah paham? Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan? Apa ada yang masih belum paham? Oke anak-anak, Ibu ingin merefleksi dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Karena tadi kalian katanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan. Coba Bu Guru ingin kalian memilih salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian. Sudah selesai? Ya, oke. Ya, oke anak-anak, sudah selesai? Ya, coba hasilnya diangkat, milih emoticon yang mana, kasih tahu ke Bu Guru. 1, 2, 3. Sudah selesai semua ya? Oke. Terima kasih untuk refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan refleksinya tolong dikumpulkan. Ya, dikumpulkan silakan ke sini. Ya. Ya, enggak usah. Sudah semuanya diam. Ya oke anak-anak, dari awal pembelajaran sampai terakhir kita sudah mempelajari dengan baik ya. Oke? Ya, untuk kalian bisa memahami dengan baik lagi, kalian harus lebih belajar lagi di rumah ya. Satu lagi Bu Hanifah kasih PR untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tari. Silahkan kalian membaca di rumah apa itu jenis-jenis tari, apa saja jenisnya. Kita akan bahas minggu depan. Siap? Oke, karena waktu sudah selesai, dari awal sampai akhir kita sudah selesai pembelajarannya. Marilah kita pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ya, silakan untuk menutup kegiatan pembelajaran seni budaya atau seni tari pada siang hari ini dipimpin dengan doa. Yuk, silakan ketua kelas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang hati-hati di jalan ya.